Saya kembali ya jika atau bijidan doa sebagai tolabul ilmu jinan ya. Kita belajar ilmu jinan itu ilmu jiwa, ilmu ruh, supaya ruh kita meningkat dari ruh jismani menjadi ruh ruhani, dari ruh ruhani menjadi ruh sultani, dari ruh sultani menjadi ruh al-qudsi ya. Itu wasilahnya kita riadah ilmu jinan, ilmu ruh ya. Perintahnya jadidu ya. Jadidu imanakum ya. Itu perintahnya Rasulullah, jadidu imanakum. Nah, jadi imannya si ruh jismani beda sama imannya ruhani gitu. Jadi lebih kuat ruhani imannya. Ruhani begitu juga lebih kuat imannya ruh sultan. Begitu juga ruh al-qudsi lebih kuat imannya. Makanya perintahnya jadi dulu iman. Nah, alhamdulillah kita sama-sama sekarang mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah manusia yang makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa ya, salah karena lupa ya, salah itu karena lupa. Lupanya kepada siapa? Lupanya kepada Allah. Nah, makanya dengan kita sebagai makhluk yang sering lupa ya, gitu ya, maka kita ingatkan kembali ya, Iqra ya, kita sama-sama saling mengingatkan fadzakir al-qaul mu'minin ya. Jadi nasihat, peringatan ya, itu bermanfaat bagi yang percaya gitu ya, bagi yang percaya. Kalau yang nggak percaya walaupun diingatkan ya, dengan kalam, dengan ucapan, kalau yang percaya insya Allah. Tapi kalau yang nggak percaya diingatkan pakai mulut nggak bisa, diingatkan pakai perbuatan nggak bisa, diingatkan pakai kejadian bencana pun salah pun sama aja. Padahal itu diperingatkan kita kejadian bencana alam misalkan. Nah, apalagi sekarang nih ya, kita diingatkan kembali ya, dengan terjadinya perang di Israel sama Iran. Itu kan sebetulnya buat peringatan buat kita gitu ya. Peringatan buat kita. Apa nih yang harus kita lakukan gitu. Jalan mana yang harus kita tempuh? Ya, perjalanan mana yang harus kita lalui? Jangan sampai kita perjalanan kita nyasar gitu ya. Ini ada kalam, ada ucapan dari leluhur guru kita ya. Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu. Dia kasih silsilah. Nanti insya Allah kita istilahkan ya. Dia tuh menyampaikan begini dalam kalamnya itu, at-turuku ya, at-turuku kulluha masdudatun ala khalqi ya. Jadi jalan-jalan menuju kepada Allah sudah tertutup. Wah, gimana tuh? Untuk makhluk, khususnya untuk manusia ya. Jadi jalan-jalan yang menuju kepada Allah sudah tertutup. Illa ala manik tafa asyarat rasuli alaihi salatu wassalam, kecuali jalannya asrornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tinggal jalan itu kita cari.
jalan asrornya Rasulullah. Kalau kita nggak dapat jalan asrornya Rasulullah, itu bahaya. Nyasar kita perjalanan kita, ya. Walaupun sudah diingatkan wattabi sabila man anaba ilayya. Itu Allah firmankan, ikutilah ya. Wattabi sabila jalan man anaba ilayya. Siapa yang sudah sampai kepada aku? Yang sudah sampai kepada Allah siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Nah, ya, kita suruh mengikuti. Ya, makanya dalam Al-Quran dijelaskan kembali, kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basyirah. Kata Rasulullah apa? Kul hadihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah dengan pandangan basyirah. Ya. Jadi kalau kita mau menuju kepada Allah, ya harus melalui pandangan basyirah, mata hati. Nah, itu yang menjadi asrarnya Rasulullah. Ya. Kalau basyirah, pandangan hati kita tidak terbuka, itu zulmatun, kegelapan semua nanti. Kegelapan semua. Nah, makanya mana jalan asrarnya Rasulullah? Ya. Nah, ketika kita diperintahkan oleh Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Ya. Jadi ketika Allah memperkenalkan aku adalah Allah, ya. Innani anallah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka menyembahlah kepada aku. Ya. Maksudnya apa itu? Kenalilah aku. Dengan apa caranya? Wa aqimi sholat, dengan mendirikan sholat. Untuk apa? Untuk mengingat, untuk berzikir kepada. Nah, mana asrarnya yang sekarang yang kita cari? Asrarnya Rasulullah yang menjadi jalan untuk menuju kepada Allah. Karena jalan yang lain sudah tertutup. Makanya ketika Allah firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Liman kana yarju wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Allah, maka harus apa? Berbanyak zikir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dua zikir. Inilah asrar, ya, yang menjadi perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Karena jalan yang lain sudah tertutup, nggak bisa lewat yang lain. Tinggal melalui jalan ini, zikir. Ya. Yang lain sudah tertutup. Yang tinggal jalan asrarnya Rasulullah. Ya. Nah, Rasulullah ya, mengajarkan kepada kita untuk bisa sampai kepada Allah itu dengan cara apa? Dua zikir. Zikir yang pertama zikir nabi isbat. Ya, zikir nabi isbat. Yang kedua zikir ismuzat itu. Ya. Zikir nabi isbat. Ya. Adalah zikir la ilaha illallah. Nah, zikir nabi isbat itu diwariskan, diizazahkan, ditalkinkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya, ini nih asrarnya, ya, supaya sampai kepada kita. Ya. Karena apa? Kita hadir di sini tuh merupakan karunia yang sangat mahal. Ya. Kalau Rasulullah sabdakan begini, ya, la yadkhulu ahadukum ilal jannah bi amalihi, tidak akan bisa masuk surga. Siapapun akan bisa masuk surga dengan amalnya.
Ketika Rasul ditanya, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga? Iya, wala ana. Illa ayyataqamadani bi rahmatih, kecuali Rasulullah dilimpahkan rahmat oleh Allah. Itu masuk surga. Nah, ini di taman-taman surga. Ini Raudhatun min riyadil jannah. Ini taman-taman surga. Jadi kalau dinisbahkan begini, siapapun nggak bisa akan masuk taman surga kalau nggak dapat karomah gitu. Karena taman surga ya di dunia kan namanya Raudhatun min riyadil jannah. Apa itu? Majlis zikir. Itu ada dalilnya. Ya. Jadi kalau nanti di akhirat kita masuk surga, kalau di dunia ini kita masuk taman surga. Gitu. Kalau nggak dapat karomah, nggak akan bisa. Illa ayyataqamadani bi karomatih. Jadi kita bisa masuk taman surga ini karena karomah dari al ulama warasatul anbiya. Nah tadi ya zikir nabi isbat diwariskan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kemudian diwariskan lagi kepada dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain. Ya, diwariskan ke Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain kemudian diwariskan lagi kepada siapa? Ali Zainal Abidin, ya. Dari Ali Zainal Abidin kemudian diwariskan kepada ya, siapa? Syekh Muhammad Al-Baqir. Dari Syekh Muhammad Al-Baqir diwariskan kepada Syekh Imam Ja'far Shadiq. Dari Syekh Imam Ja'far Shadiq diwariskan ya, diijazahkan ditalqin kepada siapa? Musa Al-Kazim, Syekh Musa Al-Kazim. Dari Syekh Musa Al-Kazim kemudian diwariskan kepada Abu Hasan Ali Musa Ridho. Ya. Ma'ruf Al-Karhi ya, diwariskan. Abu Hasan Ali Musa Ridho diwariskan ke Ma'ruf Al-Karhi, baru ke Syiruddin Asy-Syaqati. Ya. Dari Syiruddin Asy-Syaqati diwariskan kepada Al-Imam Taifatus Sultanul Makin Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ya. Dari Junaid Al-Baghdadi Abu Bakr Dilfi As-Sibli, kemudian Abu Fadli Abdul Wahid Tamimi, Abu Faraj At-Turtusi, Abu Hasani Al-Yubni Yusuf Al-Kirsi Al-Hakari, Abu Syahid Al-Mubarak Ibnu Al-Mahzumi. Nah dari Sayyidina Ali sampai kepada Abu Syahid Al-Mahzum itu namanya masih apa tadi? Kaifiyah zikir nafi isbat. Belum disebut namanya, belum disebut torekoh. Ya. Ini asrarnya nih ya. Ini asrar jalan untuk sampai kepada Allah. Ya. Nah dari Sayyidina Ali sampai Abu Sa'id Al-Mahzum itu namanya masih kaifiyah zikir nafi isbat. Ya. Baru dari Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum itu kemudian diwariskan ke siapa? Diwariskan ke dijadikan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, baru di situ dicetuskan namanya, berubah namanya menjadi Thariqah Qadiriyah. Gitu ya. Baru namanya berubah jadi Thariqah Qadiriyah. Nah, dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syaraful aziz kemudian diwariskan ke Syekh Abdul Aziz, terus ke Muhammad Al-Hatta, ke Syekh Syamsuddin, ke Syekh Syarifuddin, ke Syekh Nuruddin, ke Syekh Waliuddin, ke Syekh Isamuddin, ke Syekh Yahya,
ke Syekh Abu Bakrin, kemudian Abdul Rahim, Usman, Abdul Fattah, Muhammad Murad, ke Syekh Samsuddin Al-Maki. Barulah sampai ke siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas gitu. Ya. Jadi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai ke ya, Syekh Sambas. Sebelumnya siapa? Syekh Samsuddin Al-Maki. Itu masih namanya Thariqah Qadiriyah. Sampai ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah sekarang asal dari Ismu Zat dari Rasulullah diwariskan kepada siapa? Kepada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Ali itu Nabi Isbah, ini sekarang Ismu Zat. Nah Ismu Zat itu yang zikir Allah secara kopi. Kadang kan zikir jahar. Kalau Nabi Isbah itu zikir jahar. La ilaha illallah. Nah Ismu Zat itu zikir Allah. Ya, diwariskan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dari Sayyidina Abu Bakar diwariskan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi kemudian diwariskan kepada Sayyidina Qasim bin Mahmud bin Abu Bakar. Ya. Kemudian diwariskan ke Sayyid Imam Ja'far Shadiq. Kemudian diwariskan kepada siapa? Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hasan Al-Qarqani, Abu Ali Al-Farmadani, Yusuf Al-Hamdani, Abdul Khaliq Al-Gusdawani. Kemudian diwariskan lagi kepada Syekh Arif Al-Qori, Muhammad Al-Inziri, Ali Rumi At-Tamimi, Muhammad Babasamashi. Kemudian diwariskan ke Syekh Amir Tilal. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai kepada Syekh Amir Kilal itu namanya masih apa? Kaidah zikir Ismu Zat. Belum thariqah. Nah, dari Syekh Amir Kilal baru diwariskan kepada siapa? Syekh Bahauddin Anak Sabani. Barulah berubah ya, menjadi thariqah Naqsabandiyah. Nah dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi kemudian diwariskan kepada Syekh Muhammad Aliuddin At-Tori, terus kepada Yaqub Al-Jarhi, Ubaidillah Al-Ikhrari, Muhammad Az-Zahidi ya. Kemudian diwariskan kepada Darwis Muhammad Baqillah, terus diwariskan kepada Ahmad Al-Faruq Asyir Hindi, Maksum Asyir Hindi, terus Saifuddin Abid Muhammad, Nur Muhammad Al-Badawi. Kemudian diwariskan lagi kepada dari Nur Muhammad Al-Badari diwariskan kepada Syekh Samsuddin Habibullah Al-Zinzani, kepada Syekh Ubaidillah Ad-Dahlawi, kepada Abu Sa'id Al-Ahmadi, kepada Ahmad Sa'id. Kemudian diwariskan lagi kepada Syekh Muhammad Zainuddin Al-Maki, kepada Khalil Al-Hilmi, kepada Muhammad Hakun Nazili, baru sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua-duanya asrornya tadi dari Rasulullah itu sampailah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian digabungkan menjadi thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, kalau jalurnya Abah Anom, Syekh Ahmad apa? Sahibul Wafat Tajul Arifin. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu diwariskan kepada Syekh yang Syekh Tolha Cirebon. Ya. Syekh Tolha. Dari Syekh Tolha diwariskan kepada Syekh siapa? Yang Abah Sepuh.
Dari abah sepuh baru ke abah ke abah Nom. Abah sepuh siapa? Itu jalurnya abah Nom ya. Dari Syekh Tolha ke abah sepuh baru ke abah Nom. Nah, kalau kita jalurnya dari Syekh Sampas diwariskan kepada Syekh Abdul Karim Tanah Harapan, dan kemudian diwariskan ke Syekh Solihun Benteng, baru diwariskan kepada Syekh Abdul Khair Leo Jambu, baru diwariskan kepada Syekh Abdul Rahman Cibundu, baru sampai kepada kita. Ini asrarnya jalan yang bisa sampai kepada Allah. Alhamdulillah ya. Ini perjalanan dan ini pilihan. Betapa sangat bersyukurnya kita mendapatkan ilmu ini, asrarnya Rasulullah. Coba kalau digali kayak kemarin ya, ilmunya ini kalimat Nabi isbat dan ismuzat itu kau kan subhanallah. Tapi ini sebagai pengislahan saja untuk mengingatkan ya kepada kita bahwa kita sangat bersyukur mendapatkan ilmu asrarnya Rasulullah SAW ya, sebagai disebutnya sanad ya. Ini sebetulnya sanad sampai ke Rasulullah ya. Kalau sampai Rasul, insya Allah pasti kita sampai kepada Allah. Ini sebut sanad, al isnadu minad din, walau la isnadu la qala man syaa ma syaa. Jadi kata Imam Muslim radhiyallahu, manusia itu sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau manusia nggak punya sanad, ngomongnya nanti melantur. Maksudnya melantur itu gimana? Nggak nyambung dari perjalanan, nggak ngejalur. Iya, kita alhamdulillah. Apalagi udah akhir zaman begini kan. Nah kalau nggak dapat begini, coba kalau nanti perang ini meletus saja nuklir ketiga. Coba kalau udah perang ketiga udah. Emang ngomongnya kan gitu. Kalau udah nuklir meletus apa? Teknologi udah hilang, nol lagi semua kita seperti. Nah tinggal ini ilmu ini nih menjadi mampukan kita untuk menuju kepada Allah. Coba kalau. Nah inilah ilmunya nanti yang sampai kepada Imam Mahdi. Gitu. Ya. Nanti Imam Mahdi ini pakai ilmu ini. Kalau kita nggak dapat ilmu asrarnya Rasulullah, kita nggak akan kenal sama Imam Mahdi. Nah dengan ilmu ini alhamdulillah intinya kita bersyukur ya. Mudah-mudahan kita semua ya ditunjukkan ihdinas siratal mustaqimnya sampai kepada Allah melalui jalan ini. Ya. Tinggal kita sekarang apa? Istiqomah. Gitu. Udah masuk sini aja udah alhamdulillah ini. Iya. Orang hadisnya Rasulullah tadi begitu. Ya. Illa ayatan Ramadhani bi karomati. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, ya. Nah, masuk taman surga dengan karomah. Ya, karomahnya para aulia Allah, para wali Allah, para kekasihnya Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Sekali lagi kita bersyukur ya. Mudah-mudahan ini sebagai fadzakir tanfa'ul mu'minin, bermanfaat buat kita semua, termasuk juga buat saya. Berbagai kehilapan, kesalahan, ucapan, perbuatan, mohon pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kalam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.